Dialah yang mendapat rekor muri Dunia. Hah? Dunia, Pak. rekor dunia Dunia. rekor dunia untuk baca pantun nonstop selama 12, Pak. selama 12 jam 5 menit. 5 menit 32 detik. Abang None Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sohib-sohibat yang budiman, sohib-sohibat Lembaga Kebudayaan Betawi. Sekarang saya sedang berada di hadapan yang kita sebut engkong. Engkong itu kan udah tua ya, tapi kalau dilihat-lihat begini nih belum tua-tua amat. 30 tahun jalan. 30 tahun jalan ya, 30 tahun jalan. Jadi Muhammad Guntur Elmogas. Dia kalau kita nama pena, nama sahabat itu disebut Kong Guntur Elmogas. Kong Guntur Elmogas from Babelan. Aku Babelan. Bekasi aja dah. Bekasi, dari Bekasi dia, dan dia ahli pantun. Dialah yang mendapat rekor muri Dunia. Hah? Dunia, Pak. rekor dunia Dunia. rekor dunia untuk baca pantun nonstop selama 12, Pak. selama 12 jam 5 menit. 5 menit 32 detik. Nah, 102 second. nah, Kong Guntur, Baik. Alhamdulillah. apa kabar? Sehat. Ya, kita kan biasanya ngobrol nggak pakai ginian. Iya. Sekarang nih kita memang lagi wajib mengikuti prosedur pemerintah, aturan pemerintah yang dikenal dengan prosedur kesehatan. Iya. Pertama-tama kita harus pakai Masker. nomor 2, Nyuci tangan. nomor 3. Jangan deket bini. Kok jangan deket-deket bini Ada. gitu. Jadi gitu 3M. Selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Kalau ente mau kemana-mana jangan ngayap kemana-mana dah. Iya. Nah terus begini Iya, Kong Guntur, baik. Iya. engkong kan bergiat dalam berkesenian itu sudah berapa tahun sih sebetulnya? Mulai umur berapa tahun engkong Itu Guntur? seprakan tahun 70 dah. Tahun 70. Iya. Berarti Anda belum dana kali. udah. Engkong umur tahun 70 itu umur berapa tahun? 70 itu tamat SMP. SMT itu apa? Sekolah Menengah Sekolah Teknik. menengah pertama. SMP. Oh, SMP. P. Kok kedengarannya SMT? Ya, namanya kan pakai masker tuh pakai masker. Jadi Kong Guntur mulai aktif dalam berkesenian itu dia lulus SMP, Sekolah Menengah Pertama, tingkat pertama itu. Jadi, nah, jenis kesenian apa yang Kong? Pada mulanya sih begini ya, kepengen jadi orang pinter mah gitu lah kira-kira Iya. ya. Seneng baca apa baik. Juga koran kayak majalah kayak buku kayak segala macam ilmu dibaca. Sebenarnya begitu kudunya mah kita. Jadi bukan ilmu-ilmu yang ada di pelajaran, kurikulum enggak. Semua bacaan kita baca. Mau diamati, mau di ngertiin dibaca. Tapi jangan lupa Quran mah. Quran wajib. Gitu bacaan. Nah, abis baca-baca begitu terus bacaan Kong Guntur Kong ngapain? Ilmu datang dari kepala kumpul. Iya, segala ilmu kecuali barangkali teknik yang kurang, gitu, ilmu teknik gitu ya. Segala ilmu berkenaan dengan budaya, dengan kehidupan, dengan baik kehidupan manusia maupun kehidupan binatang, pohon-pohonan. Dapat ilmu. Tentang cara nanam labu, nanam kacang, nanam genjer tahu, ya. Miara memeri, kita miara entog, ya. Jadi bisa tahu karena kita senengnya begitu. Akibat dari rajin banget baca. Tapi kudu bisa baca dulu mau enggak? Nah, Kong Guntur baca terus tahu segala macam ilmu termasuk ilmu itu ya siluman ya. Masa? Kok siluman? Lah kan? Tahu kita timba-timba ember gitu ya. Tiba-tiba itu puisi. Itu dikirakan tahun 71 ada pertama aku baca puisi itu yang di koran lah, yang di apa gitu. Di pelajaran ada puisi itu. Kalau aku
menyanyikan lagu di sana tempat lahir beta. Aku bukannya nari, aku pikirin. Aku. Emang bisa Oh iya, ngomongnya aku. Bujur hitam rawa lele, orang hitam naik ke balai. Iya. Hamba lupa. hamba. Enggak. Jadi puisi-puisi siapapun pada zaman itu senang sekali. Saya bacanya itu. Baca. Terus kan kalau jadi dilakuin tuh ya. Di apa namanya itu di elok-elok gitu. Iya. Aku tidak. Aku melihat isi puisi itu. Ini orang kemana sih? Kok bahasa segini melintirnya? Hanya tibang di depan kekasih ini bunga, lihat matahari bersinar dengan cerahnya gitu. Dan mau ngomong satu poin, tapi jual matahari dulu, bawa kembang dulu gitu. Di situ timbul itu hasanah ilmu. Iya. Jadi mulailah aku kenal bacaan-bacaan di dunia sastra. Jadi aku mulai membaca itu ya. Membaca. Nah, kemudian Kong Guntur ini yang paling terkesan dari bacaan-bacaan itu, terutama di dunia membaca ke perpuisi dan persastraan, apa yang paling terkesan siapa? Zaidin Wahab. Hah? Zaidin Wahab. Ya, Zaidin Wahab. Lah kan tidak tahu itu. Tidak tahu itu Jampang ya? Iya. Itu dia tuh. Zaidin Wahab terus itu. Sebelumnya juga aku sudah terpengaruh sama Zahid RKM. Tapi itu Al-Qaisa. Pada zaman itu maka terjadi lagi itu. Oh, itu berarti engkong dengerin radio. Dengerin radio juga. Hikayat. Sohibul Hikayat dari Pak Jaid. Kemudian Zaidin Wahab cerita-cerita silat. Nah, udah begitu untuk mengekspresikan diri engkong yang kemudian engkong disebut menjadi seniman atau menjadi ya sebutan-sebutan nyeni-nyeni gitulah. Itu apa yang pertama-tama engkong? Ngarang pinter. Oh, ngarang. Ngerti alinea. Ngerti harus pindah alinea. Ini harus kata tanda kutip, ini tanda seru, ini tanda tanya, ini koma, ini titik. Udah apa amat itu. Kemudian daripada itu koma gitu ya. Gitu. Kita nggak akan salah di mana koma, di mana titik. Iya. Titik 2, titik koma. Dan seterusnya. Kalau titik nggak ada komanya gimana? Jeblok. Ngarang. Ya, jadi yang pertama-tama kong karang itu apaan? Jenisnya. Kan ada kalau ngarang tuh misalnya dalam tulis menulis tuh engkong udah membaca karya sastra itu, engkong menjadi kritikus sastra. Iya. Engkong kemudian gua mau nulis model begini nih. Akhirnya engkong ngarang puisi. Yang panjangan dikit engkong ngarang cerpen. Betul. Atau engkong ngarang novel yang lebih panjang lagi. Benar. Itu bagaimana tuh engkong? Terus menulis pakai terus tangan. Terus tangan, alhamdulillah tuh arsipnya walaupun itu masih buluk masih ada. Iya. Gitu. Jadi ngarang kata-katanya mau namanya kita karang karena terpengaruh tadi Zahid tadi. Ahmad Zahid. Gitu juga ente bisa Zahid, aku juga bisa ngarang. Di bawah pohon sengon gatet. Ya, duduklah seorang gadis menghadap ngulon. Itu bahasa Betawi sudah sangat terpengaruh. Malah makin hancur. Yang hancur artinya bahasa Indonesia yang bersubjek, predikat, objek, keterangan tempat udah anak nggak pakai. Akhirnya berbahasa yang bahasa Betawi itulah. Ambak-ambak kan kalau begitu. Enggak, yang baca siapa kan begitu. Tergantung yang bacanya. Kalau yang bacanya itu masih ngerti. Dulu itu bahasa Betawi, saya juga harus punya patokan. Mana titik mana koma juga sama. Tapi gaya Betawi. Nah, itu jenis yang kong tulis itu tadi apa jadinya? Cerita. Cerpen apa cerpen? Cerita kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari. Iya, main inggo gitu, main inggo. Oh, gitu. Nah, itu nah kemudian abis begitu kan berkembang terus nih. Engkong katakanlah engkong masuk SMA. Iya. Lulus SMA nih. Iya. Lulus SMA engkong nerusin lagi kuliah. Entar dulu, ngasuh dulu 2 tahun. Ngasuh 2 tahun. 2 tahun jadi pegawai itu. Nah, terus engkong lulus SMA nih. Lulus SPG. Iya. Nah, lulus SPG engkong langsung jadi guru. Jadi guru. Bocah tuh kita pantengin, kita ajarin tata cara membuat syair yang bagus. Kata-kata indah. Itu engkong jadi guru terus jadi PNS. Langsung Diangkat. Jadi Januari lulus 73 lulus, Februari 74 sudah PNS. Langsung. Itu keblejok nggak orang yang ngangkat kali ya? Enggak. Saya malah nggak mau enggak. 5 bulan saya di rumah aja nggak mau kerja. Tapi gaji terima?
kan masih CPNS, masih kecil, nggak lihat-lihat. 5 bulan. 5 bulan terima juga. Hmm. Ayo rapel Nah, terus akhirnya engkong jadi guru. di guru Nah, menjadi guru SD apa? SD. SD. Nah, disitulah engkong kemudian ngajarin macam-macam. Iya, manjangin apa namanya itu. Kita punya Pengetahuan. ke bocah. Mm-mm. Iya. Dan sudah di beberapa teman-teman tuh sejawat udah mulai ngerti. Biang ngerti sastra, ngerti syair, ngerti pantun, ngerti apa sih, aransemen lagu itu apa kata-kata lagu mana yang kurang bagus kurang beres gitu. Itu kalau ada Mars apa tanya Pak Guntur pas kan ya Mars. Tanpa saya lihat berapa sukunya, ini kurang, ini tidak, ini kurang, ini lebih gitu. Kata-kata. Saya sebagai apa namanya itu? Iya. Kritikus ya. Iya, kritikus. Iya. Nah, habis begitu engkong kan kemudian terlanjur orang sebut engkong sebagai jago situn, Ya, puisi pantun ya, boleh juga lah. puisi pantun. Nah itu bagaimana engkong melakukan itu sehingga Itu kan panjang, kisahnya panjang gitu. Ah. Itu mulai 80 lah. Ah. Jadi pantun banyak, Mm-mm. puisi banyak. Mm-mm. Kenapa kita nggak bikin puisi pantun? Jadi situn gitu mulanya. Mm-mm. Karena yang belum ada, biasanya kan gitu. Saya mencari, mau mencipta, mengarang yang belum ada. Uh-uh. Apa itu puisi Pak situn itu? Situn tetap jumlahnya barisan 4. Belakangnya itu buntutnya AAA semuanya. Uh-uh. Nggak boleh AB-AB. Uh-uh. Terus semuanya isi tanpa ada apa tadi? Sampiran. Sampiran. Uh. Beratnya karena itu kata-kata kan nggak segampang yang kita kira. Kalau mama sampiran gampang tung alang. Iya. Gampang itu mah. Ya kan kalau misalnya engkong menamakan itu situn, Iya. puisi pantun. Padahal itu sebetulnya kan bentuknya adalah syair. Syair betul sekali. Syair situn saya. Oh iya, syair ya. Berarti memang dia kan kalau syair kan memang nggak mempunyai sampiran. Nah, engkong yang paling terkesan dari situn yang engkong bikin misalnya apa? Bisa nggak dikasih contoh pada para pemirsa? Bisa. Jadi keterkesanan saya itu Ya, kalau- keterkesanan. apabila aku sedang Apabila aku leseng sedang. di hadapan jamaah Heeh. yang mendengarkan aku sedang situn, mereka antusias. Iya. Itu bahasa pinter ya. Iya. Siapa yang taat? Nah, kalau giliran situn engkong Oh, iya. engkong boleh buka ini Oh, gitu. sebentar, ntar pakai lagi. Iya. Iya. Apa tuh gimana? Kalau engkau Dengar gimana? dulu. Siapa yang taat pada Tuhannya, Mm-mm. tentu disayang sama nabinya. Iya. Sholat jamaah awal waktunya. Heeh. Rodotul jannah tempat tinggalnya. Itu mah gampang ya, apa banyak ya. Mm-mm. Nanti yang lain akan sulit, sekarang lebih sulit. Semua itu kalau kita sekarang tuh semua dengan seperti yang tadi saya katakan. Mm-mm. Ya Nabi Allah penyayang umat, Iya. darilah dulu sampai kiamat. Iya. Kata-katanya bagai azimat, Mm-mm. ngasih jariah kok dikit amat.